Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Ya, hari ini untuk Australia merayakan mensyukuri Father's Day, Hari Ayah, memperingati. Nah, kita mau belajar apa peranan ayah dan apa fungsi ayah dan apa akibatnya kalau papa itu nggak berfungsi. Saudara, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Saya katakan Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang menulis jelas tentang fungsi ayah dalam hidup. Nah, sebelum kita melihat fungsinya, mari kita melihat apa impact atau dampak kalau papa itu tidak berfungsi. Nah, kepada semua yang mendengar, baik yang di sini maupun mengikuti di rumah, dimanapun saudara berada, via Zoom, Instagram, Facebook ini, yang belum menikah dan saudara adalah seorang pria, simpan tulisan-tulisan firman ini. Dan bagi orang tua, bagi rekan, saudara, adik, kakak, abang yang punya saudara punya anak laki-laki, tolong sampaikan kebenaran ini. Setan sangat berhasil menghancurkan dunia melalui seorang ayah. Saya ulangi, setan sangat berhasil menghancurkan dunia lewat seorang ayah. Maka itu perlu sekali kita mempelajari. Ayat yang pertama kita buka Maleakhi 4 ayat 16. Maleakhi 4 ayat 16. Inilah satu-satunya tulisan. Ya, perhatikan. Inilah satu-satunya tulisan yang pernah ditulis oleh manusia. Inilah satu-satunya tulisan, satu-satunya loh saudara. Tidak ada tulisan lain di dunia ini. Saudara boleh cari di buku apa saja. Hanya Maleakhi 4 ayat 6 yang menuliskan dan memberitahu bahwa dunia ini bisa musnah. Bukan cuma hancur, tapi musnah. Oke. Bisa cari bahasa Inggrisnya Amplified atau New Living Translation. Ya, saudara yang bawa Alkitab bahasa Indonesia, saudara baca, kita akan lihat di bahasa Inggrisnya. Amplified atau NLT? NLT. Ya, lihat ya. His preaching, nah hisnya itu memang tentang Elia waktu itu. Ya, his preaching will turn the hearts of fathers to their children, and the hearts of children to their fathers. Saudara, kata turn to, ya, itu jangan dianggap enteng. Membalikkan hati ayah-ayah kepada anak-anaknya. Lihat urutannya. Bukan hati anak-anak dulu yang berdamai dengan papanya, tapi dari papanya dulu. Inisiatif untuk menutup jurang antara ayah dengan anak harus dimulai dari papa, bukan dari anak. Nanti saya akan tunjukkan fakta. Otherwise, ini yang menakutkan. Otherwise, I will come and strike the land with curse. Nah, sekarang lihat bahasa Indonesia. Kalau tidak berhasil, gereja membuat para ayah mengasihi anak-anaknya dan anak-anak
anak nggak bisa bersatu kembali dengan ayahnya, Tuhan akan tetap datang. Bahasa Indonesia ini ada. Ini ngeri. Ya. Oh, hey, ya udah baca Alkitab saudara. Ya, otherwise Tuhan tetap datang dan akan apa? Memukul bumi sehingga musnah. Gak main. Ada yang bawa Amplified tablet? Ada Amplified Bible? Oke, harus download. Amplified itu penting sekali. Ada yang bawa Amplified? PJ, kamu ada? Oke, please, thank you. In English? Malau kecil. Iya, oke, please in English. He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers. A reconciliation produced by repentance. With me, reconciliation with Produced by repentance. produce By repentance. Repentance. or repent akan menghasilkan pertobatan. Ini yang berlipat. Continue. So that I will not come and strike the land. Nah, ini positifnya. So I do not come to strike the land With a curse of complete destruction. with the curse and complete destruction. Complete destruction. Menghancurkan total. Nah, ini satu-satunya tulisan, nggak cuma satu ayat, satu-satunya tulisan bahwa bumi akan total destruction, akan musnah. Bukan karena perang nuklir, bukan karena tsunami, bukan karena volcano eruption, bukan karena AIDS, bukan karena COVID-19. Yang membuat bumi musnah itu hanya karena setan berhasil merusak ayat. Pelan-pelan. Saya ingin tanya kepada semua. Nah, yang ngikuti di rumah, operatornya Orin hari ini bisa membaca kalau ada tulisan di Facebook, Instagram, Zoom. Ayo kita ingat waktu masih kecil. Mama bisa melukai hati kita nggak? Bisa. Papa juga bisa. Tolong jawab. Waktu mama melukai kita, melukai hati ya, dan papa juga melukai. Ini yang luar biasa. Siapa yang lebih mudah dan lebih cepat kita ampuni dan maafkan? Mama atau papa? Mama. Aneh bukan? Dan itu ada ayatnya. Ini luar biasa. Ternyata bagi anak-anak itu ada sudah built-in, ya, atau built-in ya, diciptakan komponen itu ada di hati semua manusia ketika masih jadi anak, waktu masih dalam kandungan. Mama silakan salah, tapi jangan papa. Itu aneh sekali. Siapa memberitahu? Mau bangsa apa saja. Ternyata anak-anak punya perasaan. Mama silakan salah, tapi jangan papa. Kok mama gak berkata merdeka gitu? Anak ini luar biasa. Kita buka ayat. Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Nah, ini luar biasa. Maka itu kenapa hanya negara-negara yang punya fondasi Alkitab yang merayakan Father's Day. Nggak ada negara lain. Betul? Karena memang pengaruh gereja pada waktu itu. Udah?
Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya, nah terjemahannya salah, bukan tawar hati, menjadi pemberontak. Maaf, siapa waktu masih kecil atau siapa yang pernah mendengar ada anak berkata begini, tunggu aku besar. Ngerti maksudnya? Kalimat ini dikatakan siapa untuk siapa? Tunggu aku besar. Anak pada bapaknya. Kapan seorang anak mengeluarkan kalimat itu? Ketika papanya menyakiti mamanya. Ini mengerikan sekali. 90% penghuni penjara adalah anak-anak ini. Tunggu aku besar. Berarti anak ini dendam pada bapaknya. Dan itu yang saya temukan paling banyak di hidup saya. Tiap kali Tuhan izinkan saya bertemu anak-anak seperti itu, lukanya sangat dalam. Maka itu bukan mama yang menyakiti hati anak, papa. Kenapa? Kita buka ayat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 dan 11. 1 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11. Ini fungsi Bapa. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. 1. Ini fungsi Bapa. Betapa saleh, godly. Ya, arti kata saleh takut Tuhan. Nomor 2 adil. Nomor 3 tak bercacatnya, blameless. Tunggu dulu. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa kami? Ayat 11. Nah, saudara bisa lihat bahasa Inggrisnya juga. Kamu tahu betapa kami, baca, seperti Papa terhadap anak-anaknya. Ada 6 fungsi Papa. 3 di ayat 10 tadi. Hidup takut Tuhan, saleh, adil, tidak pilih kasih, dan tidak bercacat. Ini luar biasa. Jadi di mata anak-anak, Papa itu nggak boleh cacat, nggak boleh salah. Tolong bacakan amplified-nya. Iya, yang ayat ini. Luar biasa. Lagi sekali, tidak ada seorang pun yang pernah menulis tentang Papa sedetil Paulus menulis. Please. Ayat 10%. You are witnesses, and Ya. so is God. Oh, bisa pakai mikrofon nggak? Atau pindah ke sini supaya yang lain dengar ya. Ayo. Thank you. Atau ke sini supaya dilihat. Oh, Papa juga lihat itu nanti. Oke. You are witnesses, and so is God. And then How unworldly and with just. heart godly and Unworldly unworldly. Ya, jadi nggak duniawi. And then and just adil. and blameless was our behavior toward you who believe in our Lord Jesus Christ. Blameless.
Aneh. Padahal tidak semua orang membaca Alkitab, bukan? Tapi di hati semua anak firman itu tertulis. Mama silakan salah, tapi jangan papa. Ini luar biasa. Tidak ada seorang anak sebelum lahir buat proposal ke orang tuanya. Tolong melahirkan saya. Ngerti enggak? Enggak ada. Gak apa-apa di situ aja, nanti kamu baca lagi. Jadi satu-satunya sakit hati yang paling menyakitkan. Dengar, satu-satunya sakit hati yang paling menyakitkan. Saya percaya semua kita pernah ditipu teman, dibohongin, dikhianati, betul? Difitnah. Semua kita pasti pernah mengalami. Tapi tidak ada sakit hati sesakit yang melahirkan kita, yang menyakiti kita. Betul atau salah kalimat? Karena anak-anak tidak minta untuk dilahirkan. Fungsi keempat, ayat 11. Oh, iya ayat 11 ya. Ya 11. Kamu tahu betapa kami seperti ayah terhadap anak-anaknya. Yang keempat, telah menasihati. Nah, nanti lihat dia bahasa Inggris. Yang kelima, dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Tolong catat, ada 5 di sini. Oke, please read. Verse 11. Yang ke-6 ada di ayat 12 nanti. Oke, thank you. For you know how we were exhorting and encouraging and imploring. Nah, di sini bahasa Indonesia nggak ada kata dia, tapi menguatkan hati. Thank you. Dengar baik-baik. Apa yang terjadi buat seorang manusia sejak dia lahir sampai bertumbuh dewasa, nggak punya penasehat? Orang itu jadi apa? Liar, pelin-pelan, nggak tegas. Nah, ini lagi saya temukan waktu kita masih kecil. Ini saudara, firman itu luar biasa. Waktu kita masih kecil, anak-anak senang minta nasihat ke mama atau ke papa? Ini kurang ajar setan. Mengapa anak-anak sukanya minta nasihat ke mama? Maaf ya mama, jangan keroyok saya. Karena mama itu tahu susahnya mengandung dan melahirkan. Otomatis yang namanya mama gak bisa tegas pada anak. Maka itu buat mama, kalau anak-anaknya minta nasihat, yaudah, ya udah. Ngaku ya mama. Ini hebatnya Tuhan. Kepada mama tidak ada kuasa nasihat. Itu hanya ada pada papa. Dan setan berhasil membuat penasehat nggak pulang-pulang. Ngerti kalimat ini? Akhirnya harus mama yang menasihat. Dan itu tidak akurat. Maaf ya mama, jangan marah. Itu sebabnya kerusakan hidup tidak terjadi di sekolah, tidak terjadi di mall, nggak terjadi di pasar, tapi di rumah. Ketika papa mama tidak berfungsi dengan baik. Nasihat.
Menguatkan hati, bahasa Inggris bagus, ada dua kata, encouraging and empowering. Itu dua kata jadi satu. Dalam istilah bahasa Indonesia, pernah dengar ada anak-anak muda, kamu gak pede kamu itu. Pernah dengar? Ya. Artinya gak punya self confidence. Orang seperti ini gak bisa jadi leader, gak bisa jadi pemimpin, karena dia bingung ngambil keputusan. Nah, ternyata membentuk seorang punya karakter pemimpin, punya self confidence, itu papa. Coba ingat. Maaf kalau ada di antara kita sejak kecil nggak punya figur papa, maafkan saya. Tapi semua orang pasti ngerti. Satu kalimat pendek dari seorang ayah yang dikatakan kepada anaknya, kamu bisa nak, kamu bisa. Tahu nggak impact ke anak itu? Ayo, percaya diri, kamu bisa nak. Jangan anggap enteng kalimat dari papa, kamu bisa. Itu luar biasa. Sama seperti kalimat anak kepada papa, tunggu aku besar. Jangan anggap enteng. Siapa pernah mengalami, saya masih ingat, ketika seorang ayah lagi main dengan anak yang masih umur 2-3 tahun, tergantung postur tubuhnya, baik anak perempuan, digendong terus dilempar. Anaknya takut atau minta lagi? Jangan ada mamanya. Kalau ada mamanya ribut nih. Enak aja kamu lempar-lempar dia, ngambil dia tahu. Saudara, ternyata tidak ada seorang pun anak yang ketakutan. Itu salah satu sikap papa membuat anaknya berani menghadapi hidup. Tidak semua ayah, tapi pernah saya melihat ada meja agak tinggi atau almari yang agak pendek. Anak masih kecil taruh di situ, terus papanya lompat ke anak. Itu yang luar biasa. Dan ternyata itu salah satu, saya beri tanda kutip, permainan ayah dengan anak yang membuat anak punya self confidence, punya percaya diri. Nah, sampai di sini saya percaya semua kita akan melihat pantas setan merusak ayah, merusak suami. Ini baru sedikit tuh yang tercatat di Alkitab, ada banyak. Ayat 7 dan 8. Nah, mama ada 4 fungsi. Ayat 7 dan 8. Bahasa Inggris ada perbedaan. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Terus sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Di sini ada 3. Ramah, mengasuh, merawat. Please in English. Ya, ada perbedaan. Tapi gak apa-apa, kita bongkar. But we behaved gently when we behaved gently when we were among you. And then, like a devoted mother, tenderly caring for her own children. Devoted mother, tenderly and caring. Itu mama. Ayat 8. Ini yang keempat untuk mama. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Maka itu setiap ibu yang melahirkan selalu ada kata, itu taruhan nyawa. Betul tidak? Nah, disinilah kasih sayang mama kepada anaknya itu luar biasa.
Yang keempat, kasih sayang. Jadi yang pertama, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Itu mama. Tadi papa ada 5 yang kita baru temukan. Godly life, hidup takut Tuhan, nggak boleh pilih kasih, harus adil. Yang ketiga, blameless, nggak bercacat, nggak punya salah. Yang keempat, menasihati. Yang kelima, menguatkan hati, punya self confidence. Yang keenam, ayat 12. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ini Kristus. Ayat 12. Karena ini firman luar biasa. To live lives of honor, moral courage, and personal integrity, and then worthy of the God who saves you and calls you into His own kingdom and glory. Thank you. Coba kita ingat, waktu kita masih kecil gini, kalau keluarga Kristen, anak malas sekolah minggu, yang ribut siapa? Mama. Harusnya papanya, bukan mamanya. Karena ini perintah papa. Jadi papa itu yang membuat anak-anak kenal Tuhan. Minta dengan sangat. Nah, saya berikan kata pendek, disiplin. Ini mendisiplin gak? Pak baca ya. Nah, inilah 6 fungsi papa. Takut Tuhan, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Mama ada berapa? 4. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Nah, kalau saudara mau buat tabel, berarti di tangan siapa karakter buildersnya? Papa. Sekarang kita tahu lagi, pantas setan merusak ayah daripada merusak mama, supaya anak-anak gak punya karakter yang benar. Lagi sekali saya katakan, tulisan Paulus ini adalah literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. The oldest literature about mother and fathers. Itu tulisan ini. Berarti sebelum Paulus nggak ada yang menulis itu. Dan sesudah Paulus, berarti penulisnya itu mengambil dari sumber ini. Dan yang mengagumkan, ada nggak manusia bisa membantah fakta ini? Siapa mama, siapa papa? Ini fakta. Lalu papa-papa belajar dari siapa untuk punya karakter ini? Ya jelas yang pertama belajar dari papanya. Tapi kalau sampai tidak punya papa, gereja yang harus mengganti father figure, figur papa dari orang yang fatherless. Itu tugas gereja. Doa Bapa kami. Siapa yang dipanggil pertama kali? Nah, saya pernah membuat research untuk mengetahui hamba-hamba Tuhan itu, pelayan-pelayan Tuhan itu dekat enggak waktu masih kecil dengan papanya. Ngetesnya saya pakai doa Bapa kami. Maaf. Ternyata anak-anak yang terluka hatinya dengan papanya, walaupun sudah jadi hamba Tuhan, tapi hatinya belum pulih, sulit mengucapkan Bapa kami dalam surga. Kenapa sulit? Karena begitu mendengar mengucapkan kata Bapa, yang muncul kebengisan Bapa, kejahatan Bapa. Wih,
Saya kaget waktu tahu fakta ini. Mari kita lihat Mazmur 103 ayat 13. Seperti siapa pencipta alam semesta, the Almighty God, menggambarkan dirinya. Udah? Baca 1, 2, 3. Yang lain serentak aja nggak baca itu. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian sayang kepada orang takut. Jadi hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia ini yang memberitahu pencipta alam semesta, God the Almighty, itu Papa. Saudara boleh cari di kamus apa saja. Father, ayah, itu selalu disebut sumber kehidupan. The source of everything. Itu filosofi kehidupan. Itu Father, Papa. Begitu jahatnya setan merusak. Maka itu ketika kita masih kecil, gak punya figur Papa yang baik, sulit kita menyebut dia Papa itu semua. Pernah suatu hari saudara, saya lagi di Sydney di satu gereja yang cukup besar. Nah saya ini kalau manggil dia itu Papa dari dulu. Saya nggak bisa manggil dia Bapak. Kenapa? Karena bagi bahasa Indonesia Bapak itu belum tentu ayah. Karena cuma sebutan untuk laki-laki yang kita hormati. Sehingga kalau ada pria lebih muda dari kita yang kita nggak kenal, bahasa Indonesia panggil dia Bapak. Nah ini yang rancu. Akhirnya saya manggil dia Bapak. Nah saya mau khotbah, saya berdoa biasa. Nah saya bilang Papa, baru satu kata ini ada seorang yang menjerit saudara. Sampai semua di gereja itu kaget. Akhirnya saya dimelek juga loh, kenapa? Oh saya tahu ada seorang pemuda duduk di situ. Ya udah, selesai kebaktian, belum sempat saya datangi dia, dia datangi saya. Oh ternyata hanya karena saya panggil dia Papa, sesuatu yang besar merubah hidup. Dia nggak punya papa dari kecil. Dia waktu itu masih mahasiswa. Akhirnya hari itu dia jadi anak saya. Dia panggil saya Papa sampai hari ini. Saya punya cucu 2 dari dia. Dan waktu dia ketemu calonnya, orang Sumatera, saya datang melamar karena ini nggak ada ayah. Dan waktu mereka menikah di Sukabumi, saya berkati pernikahan mereka. Hanya gara-gara saya panggil Papa. Itu kerinduan semua orang. Maka itu menurut ayat ini Mazmur 103:13, gampang sekali setan merusak hidup manusia untuk tidak mengenal Papa di surga. Dengan cara rusak Papa. Ngeri sekali. Tidak ada yang memberitahu, nggak ada. Tapi semua anak tahu. Papa jangan sakiti mama. Itu Tuhan taruh built-in. Maka itu suami-suami, jangan sekali-kali kita pernah taruh tangan di istri kita. Jaga. Yang belum menikah, jaga. Wajar suami istri jengkel, marah, itu wajar. Tapi jangan menyakiti. Kita lihat ayat ini dulu. 1 Timotius 2 ayat 8.
Apa yang terjadi pada seorang suami kalau pernah menyakiti istrinya, apalagi dengan tangannya. Firman Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, walaupun ini Paulus yang ngomong, tapi ini betul Papa di surga yang ini. Oleh karena itu, Tuhan ingin supaya di mana-mana siapa? Orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Sekali lagi, ayat ini pun diputar balik oleh iblis. Jadi menurut firman Tuhan, yang berdoa itu istri atau suami? Loh, coba baca orang bilang suami. Tapi faktanya, kenapa di semua gereja kalau ada ibadah doa, ibu-ibu yang datang? Nah, tolong para gembala yang baru dengar ayat ini, kalau di gereja saudara ada ibadah doa dan istri yang datang, bacakan ayat ini, suruh pulang panggil suami. Ibu-ibu katakan merdeka dong, nggak ditutup doa kok. Suami. Syarat doa suami didengar adalah dengan menadakan tangan. Dan menadakan tangan dalam hukum Musa itu hanya seorang imam. Hebat ya? Maka itu suami disebut imam, karena memang imam dalam keluarga. Nah, tapi tidak sekedar angkat tangan. Ada syarat. Tangan yang apa? Tanpa apa ya? Marah dan berselisih. Nah, biasanya kalau suami marah berselisih sama siapa? Jangan sama tetangganya, kejauhan. Oke, please. Without anger and disputing or quarreling or doubt. Oh, and then for the first word, verse 8. Okay. Therefore, I want the men in every place. Men in every place to pray. To pray with lifting up holy hands. Lifting up holy hands, and then without anger and disputing or quarreling or doubt in their mind. Oh, in their mind. Luar biasa. Saudara, maka itu hubungan ini hebat. Oke, untuk mengerti ayat ini, saya harap tidak ada yang lupa cerita sekolah minggu. Di Keluaran pasal 17, yang belum tahu boleh buka, yang sudah tahu dengar saja. Suatu hari Israel diperangi oleh Amalek. Masih ingat kalau Musa naik ke bukit? Musa ngapain? Kalau Musa mengangkat tangan berdoa, Israel menang. Tapi Musa kelelahan. Masih ingat ya? Nah, itu arti ayat. Sejak saya mengerti 1 Timotius 2 ayat 8, kalau ada anak-anak sakit dan sering sakit, jangan dibawa ke dokter anaknya, papa mamanya juga ke dokter. Karena ayat ini, kalau tangan papa, lift up your holy hands, tangan papa suci, kudus, karena gak bertengkar dengan istrinya, gak pernah melukai. Setan bisa masuk gak ke keluarga orang itu? Lu jawab, bisa masuk gak? Nah, dan berhasil. Setiap kali ada orang cerita, tolong doakan anakku sakit. Enggak, yang doakan apanya? Bereskan dulu. Dan betul, 99% anak-anak sakit setan masuk ke keluarga kita karena imam-imamnya lagi teler. Ngerti kalimat itu? Lagi gak betul. Masih ingat kan Yesus berkata di Matius 18:19, apabila ada dua orang make agreement, sepakat di muka bumi ini, terus kan minta berapa hal? Apa saja dijawab oleh Bapa. Bayangkan
mati. Untuk rumah tangga hancur, setan gunakan ayat 19 Matius 18 membuat suami istri nggak sepakat. Tolong ya suami istri, kita ini nggak sepakat berdua, bukan karena hal gede, tembok jebol, atap runtuh. Betul? Yang belum menikah dengar baik-baik ini ya supaya belajar. Kita ini sering gak sepakat itu gara-gara hal kecil, sandal, peniti, kacamata. Lo betul enggak? Hal kecil, gak ada yang besar. Ya kenapa kita kok gak pinter-pinter gitu loh? Harusnya kita pinter gak kalau makin lama usia pernikahan kita? Lo harusnya makin pinter gak? Pinter dalam hal apa? Bukan pinter bertengkar, apa sih jawab begitu? Pinter dalam hal saling kenal. Kenapa banyak di antara kita makin tua kok makin bodoh? Maaf. Harusnya kita masih makin kenal. Oh, istriku itu gak suka kalau begini. Oh, suamiku gak suka kalau begitu. Nah, saya tanya, kita jengkel berdua, bisa berdoa gak? Orang berdoa melihat bisa sebel. Apa kita berdoa? Maka itu setan merusak ayat itu, membuat kita nggak sepakat. Tolong ya suami istri kita kenali. Atau saya ingin, tolong ya yang belum menikah, pas ya, yang belum menikah semuanya kenal. Kami akan jujur yang sudah menikah. Nah, saya tanya kepada yang sudah menikah, tolong jawab. Betul atau salah kalimat ini? Ternyata di dunia ini kalau ada dua orang yang sering saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jawab betul atau salah? Nah, yang mau menikah mikir kalian. Jangan bilang marah, terbesar, jengkel. Mungkin ada yang berkata, saya itu gak pernah jengkel Pak Pendeta, cuma sama. Gak pernah jengkel tapi greget tadi sama. Nah, untuk mengatasi itu cuma ada satu hal yang Papa sediakan, ampun. Kok gak amin sih? Ribut terus di rumah ini ketara. Ampuni. Ayo, waktu kita masih kecil, kita ini cepat sekarang kalau papa mama berantem terus, betul tidak? Ya kenapa kita mulai lagi sekarang kita menikah? Awas ya, kasihan anak-anak kita. Ampuni. Oke, saya kembali pertama tadi. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak. Puji Tuhan sudah tidur anak itu. Saya tuh nggak pernah terganggu kalau saya ngajar ada anak kecil nangis. Kenapa nggak terganggu? Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Lo betul tidak? Nggak ada yang rewel waktu masih kecil. Loh, saya tanya kok. Nggak ada yang rewel waktu masih kecil. Bukan lupa, bukan nggak tahu, pura-pura aja nggak tahu, lupa ada jawabannya. Itu kita memang betul. Nah, itu biarin dia tidur. Berkali-kali saya alami itu. Nah, begini. Kalau ada gap, tahu ya, jurang, sebelah sana papa, sebelah sini anak. Maka supaya dua orang ini bisa bertemu harus buat apa? Nah, Roh Kudus mengajar itu kepada saya kagum. Ternyata bukan jembatan yang kita panggil builder, pemborong untuk buat jembatan. Tidak. Apanya yang harus jadi jembatan? Waktu saya dapat rahasia ini kaget. Coba, jembatan itu posisinya bagaimana? Posisi jembatan saya nggak tahu sih bisa lewat Pak. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Oke, rata-rata bonus datar, flat, betul. Kalau jembatan berdiri namanya tangga. Kok susah saya diajak mikir gitu?
masuk. Loh, betul. Lucu-lucu nih suaranya. Loh, betul. Makanya bisa bilang flat itu dah. Maaf ya, kita boleh tertawa, tapi ini yang berat. Tapi sampai hari ini masih ada berapa ayah yang gak mau jadi jembatan. Maka saya harus jadi bemper buat anak-anak. Sampai ada yang bilang, panggil siapa papa. Boleh gak saya mau papa saya mati dulu dah. Karena begitu sakitnya dan sombongnya papa ini gak mau jadi jembatan. Lihat, jembatan akan berfungsi hanya dengan satu cara, diinjak. Ini yang banyak ayah gagal. Jadi jembatan diinjak siapa? Loh itu anak, karena harus nyebrang 100%. Saya menemukan hubungan anak dan ayah gak bisa pulih karena ayahnya masih sombong. Menyedihkan. Apalagi orang timur. Betul? Kalau orang barat masih fair, orang timur susah merendahkan hati di depan anak. Padahal itu yang Papa di surga lakukan buat kita. Betul tidak? Yesus jadi jembatan. Kita injak dia, kita lewati supaya kita sampai kepada Papa. Luar biasa. Nah, tolong sampaikan, khususnya kita orang timur ini. Kalau ada papa-papa gengsi, sombong, angkuh, ada papa-papa kerasukan roh Lucifer, papa nggak pernah salah. Udih, ngeri sekali. Saya yakin kalimat itu membuat anaknya makin dalam lukanya. Saudara cari bukunya Floyd McClung dari Youth Mission, judulnya The Father Heart of God. Nah, Floyd McClung itu orang pertama di dunia menemukan tentang Tuhan itu adalah seorang papa. Bukunya ada, bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, pertama saya baca buku itu saya kaget. Buku itu dimulai ketika Floyd McClung ada di, saya lupa, Afghanistan atau Bhutan dalam pelayanan. Nah, pagi-pagi dia sarapan di hotel. Duduk di seberang meja dia ada seorang anak muda. Dia dengar aksennya aksen Amerika, tapi potongannya kucel dan kumal bisa tahu. Nah, Floyd McClung berdoa, Papa beri saya hati untuk bisa dekati anak itu. Akhirnya Roh Kudus beri impresi. Kamu dekati, kamu sapa, terus tanya. Kenalan dulu. Oh, sama-sama dari Amerika. Coba ceritakan kepadaku. Satu-satunya peristiwa yang membuat kamu begitu excited. Wah, kamu begitu sukacita, gembira, semangat. Apa ya? Dalam buku itu ditulis anak ini kakinya naik ke meja makan itu, bayangkan. Apa ya? Oh, aku ingat. Ini buat Floyd McClung. Ketika aku SMA pulang sekolah, di rumahku ada ribut-ribut. Wah, aku excited sekali. Ada apa itu? Papa mamaku mati kecelakaan. Wih, kaget Floyd McClung. Nah, dari situ dia menulis buku itu, The Father Heart of God. Betapa sakitnya hati anak-anak kalau orang tuanya yang meluka. Bisa bayangkan, ada anak kandung bisa begitu excited mendengar papa mamanya mati kecelakaan karena terluka. Saudara, tahun 84 bulan September
saya mengambil keputusan sejak hari itu sampai hari ini untuk melakukan pelayanan Elia. Ada apa? Ini bagian terakhir. Waktu itu saya diundang mahasiswa kampus Satya Wacana Salatiga untuk KKR 3 hari. Seru waktu itu, September 84, saya lupa tanggal. Hari kedua saya lagi persiapan, siang mereka kuliah, saya di kamar kos salah satu mahasiswa itu di Jalan Kemiri Rejo, Salatiga. Tiba-tiba Roh Kudus datang kepada saya. Daniel, carikan secara kronologis perjanjian baru itu dimulai dari Injil mana? Ya saya jawab Matius, nomor 1 Matius. Ternyata bukan, kronologis. Nah saya sebelum itu sudah kenal Malaki 4 ayat 6 itu tadi. Dan itu ayat terakhir perjanjian lama. Roh Kudus bilang bukan. Injil mana? Kronologis saya secara urutan waktu. Saya cari-cari. Gampang cuma 4 Injil aja. Ada yang bisa jawab gak di sini? Yang pernah tahu? Injil Lukas itu secara kronologis. Kenapa Injil Lukas? Karena setelah Maleaki mati, dalam sejarah Yahudi tidak ada nabi yang dipanggil lagi oleh Tuhan. Enggak ada. Jadi kitab Maleaki itu terakhir dalam hukum Taurat dan tidak ada lagi. Nah, orang Yahudi itu kan sangat teliti dalam silsilah luar biasa. Nah, pertama kali setelah Maleaki mati, Tuhan berbicara kepada orang Israel. Itu ketika Imam Besar Zakaria sedang bertugas di Yom Kippur, hari raya Gerafirat, dan memberitahu istrimu yang mandul akan punya anak. Masih enggak itu? Nah itu pertama kali Tuhan berbicara lagi kepada orang Israel. Nah jarak Maleaki ke Imam Zakaria, yang belum tahu jangan kaget, itu 400 tahun. Jadi bayangkan 4 centuries Tuhan tidak menemui Israel. Tidak ada nabi yang diutus. Baru Gabriel. Sekian kali. Kita buka Lukas 1:17. Tolong begini. Yang di layar Lukas 1:17, yang di Alkitab saudara Maleaki 4 ayat 6. Untuk kita bandingkan apa perbedaannya. Nah ini yang saudara seumur hidup saya jadi hamba Tuhan. Ini revelation pertama yang saya terima. Saya itu menangis, meraung, betul-betul meraung. Saya pukul-pukul lantai kamar kos mahasiswa itu sampai mereka ketok pintu. Dikira saya kena apa? Karena saya betul-betul shock. Sudah, saudara lihat Malaki 4 ayat 6 yang di rumah juga. Kita lihat Lukas. Dan ianya itu roh Elia. Itu Yohanes Pembaptis maksud. Akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia. Sampai di sini sama tidak? Tuh, dengan Malaki 4 saya tanya sama tidak? Loh, saya tanya sama tidak? Sama ya? Tolong jawab. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Masih sama tidak? Nah, ini yang beda. Dan hati orang-orang durhaka. Dengar baik-baik. Ternyata anak-anak yang disakiti bapaknya itu jadi durhaka. Rebellious. In English itu
Saudara, kita akan lihat ya, ngeri pengaruh Papa itu. Verse 17. It is he who will go as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers back to the children, and the disobedient to the attitude of the righteous. Disobedient, pemberontak. Coba, saudara percaya kalau saya katakan kalimat ini? Hampir 90% anak-anak yang rusak dari rumah pasti karena papanya. Betul atau salah? Hampir 90%. Maka itu saya katakan tadi, 90% lebih penghuni penjara karena terluka di rumah. Gak usah nonton, baca aja referensinya. Film Joker itu salah satu akibat. Ngeri sih. Maka itu ketika gereja sibuk hanya mau bangun gedung, beli alat musik dan sebagainya, lupa tugas utama. Selesaikan dulu masalah hidup ini. Pulihkan semua tiba. Terus ya, jadi disobedient, hidupnya berubah, durhaka, rusak berubah. Dan dengan demikian, nah ini perbedaan. Kalau dia Maleakhi ada ultimatum, aku akan tetap datang, tapi hancurkan bumi sampai musnah. Tapi kalau pelayanan gereja dengan roh Elia ini berhasil, dengan demikian pelayanan ini menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Baru Yesus bisa datang. Gak dipukul lagi bumi sampai musnah. In English, the last word. Apa? Hasil dari pelayanan ini. Maka itu Father's Day harus kita pulihkan hati papa-papa. In order to make ready a people perfectly prepared spiritually and morally for the Lord. Prepare spiritually, morally perfect. Saudara bisa bayangkan, hanya karena pengaruh ayah yang benar, generasi ini pulih. Tahun awal 80-an Amerika punya istilah single parents. Itu pertama kali. Ini kalimat yang 1.000.000% salah. Parents itu gak bisa single. Lo betul tidak? Itu sama dengan orang berkata 2 itu 3. Ya gak bisa. 2 kok 3 bagaimana? Akhir 80-an sampai hari ini single parent berubah single mother. Ngeri. Maka itu rusak generasi ini. Karena setan berhasil merusak. Semua kita yang mendengar firman ini hari ini lakukan 3 hal. 1, kalau kita apa-apa dan kita pernah melukai anak kita, ayo kita pulihkan hubungan, kita minta maaf. 2, setelah kita mendengar firman ini, ayo kita jadi papa yang baik. Enggak ada yang ngamen. Tapi harus ditunjang oleh istri yang luar biasa. Nah, peranan istri harus. Yang ketiga, setelah kita dengar ini, kalau kita dipertemukan Tuhan, baik dengan rekan-rekan kita, anak-anak yang terluka dengan orang tuanya, kita pulihkan mereka. Setuju? Dan kalau ada di antara kita punya teman yang ayahnya jahat sekali pada anak, kita tolong mereka untuk minta ampun atas nama bapaknya. Maka dunia akan pulih. Amin. Inilah Father's Day. Inilah Papa.
yang setan terus berusaha untuk menghancurkan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akhiri? Saya minta nanti Albert, kamu ya mimpin terakhir perjamuan tetap apa? Ada yang mau tanya? Yang di rumah juga ada yang tanya. Nanti Oren akan bacakan.